Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dan Anggraini. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini sama, saya akan membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan filsafat saya. Dan kali ini saya akan membahas tentang novel Dunia Sophie. Nah, teman-teman, kita lanjut ya. Sophie Amundsen, seorang gadis berumur 14 tahun yang duduk di sekolah menengah. Sewaktu pulang sekolah tiba-tiba mendapatkan surat misterius di depan pintu rumahnya. Bertuliskan pertanyaan, "Siapa kamu?" yang membuat Sophie terheran-heran sembari bertanya siapa yang mengirim surat ini padanya. Sambil merenung memikir surat tersebut, Sophie kembali menemukan amplop berisi cari kertas di dalam kamarnya yang berisi pertanyaan-pertanyaan aneh seputar rutinitas kesehariannya yang membuat dia tercengang. Sempat terpikir bahwa surat yang terkirim padanya adalah salah kirim. Akan tetapi dengan jelas di luar surat-surat tersebut tertulis namanya Sophie Amundsen. Hal ini meyakinkan dia bahwa memang benar surat ini ditujukan untuknya. Hal tersebutlah yang membuat insting Sophie untuk menyelidiki bak detektif muncul. Siapa yang mengirim surat dan apa tujuan surat ini ditujukan padanya? Sewaktu Sophie keluar rumah mengecek kotak surat, ternyata ada beberapa amplop berwarna putih yang salah satu amplop tersebut tertulis dengan jelas nama lengkapnya. Sophie kemudian menyobek amplop tersebut, tertulis, "Dari mana datangnya dunia?" Pertanyaan sepele tersebut membuat Sophie berpikir, dari mana asal dunia? Dari mana datangnya dunia? Sophie tersadar bahwa manusia tidak akan selamanya hidup di dunia. Manusia akan mati dan apakah akan ada kehidupan lagi setelah di dunia? Inilah pertanyaan yang membuat Sophie terheran-heran. Sophie kembali ke rumahnya dan mengambil kaleng biskuit yang terletak di atas almari kamarnya untuk dipergunakan menyimpan surat-surat misterius tersebut. Sembari merenungi surat-surat misterius tersebut, Sophie keluar rumah menuju tempat persembunyiannya, yakni sebuah pagar tanaman yang 20 tahun lebih tidak dipangkas sehingga terlihat lebat membatasi antara perkarangan rumahnya dengan hutan belantara. Disinilah Sophie menemukan sebuah lubang yang hanya muat untuk satu orang, yang Sophie yakini aman dan tak seorang pun dapat menemukannya. Bel terakhir pelajaran sekolah berbunyi. Sophie berlari pulang sambil berharap surat misterius itu datang lagi. Ya, harapan Sophie terkabulkan. Dia menemukan sebuah amplop besar di kotak suratnya. Rasa sangat senang, Sophie lantas berlari masuk ke dalam rumahnya untuk berganti baju dan berencana membaca surat tersebut di tempat paling nyaman di dunia, yakni tempat persembunyiannya. Ini adalah awal Sophie mendapat pelajaran sejarah filsafat. Sophie mencobek amplop tersebut kemudian membaca isi surat itu yang berjudul, "Apakah filsafat itu?" Dari surat tersebut Sophie mengetahui apa itu filsafat. Dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang filsuf, pertama kali yang dilakukan adalah rasa ingin tahu. Ya, memang banyak teka-teki yang dapat dipecahkan dengan rasa ingin tahu. Sama halnya dengan menonton sulap. Kita sering dibodohi oleh pesulap dengan trik-triknya yang membuat kita terheran-heran. Akan tetapi, jikalau kita hanya diam dan menonton, atraksi tersebut
Yang kita dapat hanyalah rasa terheran semata. Rasa ingin tahu adalah kunci untuk mengetahui bagaimana si pesulap melakukan hal tersebut. Dengan telaten dan sabar selalu mencari tahu, kita akan mendapatkan jawaban bagaimana si pesulap membodohi kita dengan trik-triknya. Hari demi hari Sophie mendapatkan surat tak bertuan yang memberinya pelajaran sejarah filsafat. Rasa keinginan tahunya mendorong Sophie untuk membalas surat tersebut. Akan tetapi yang ada hanya kebingungan dan bertanya-pertanyaan di otaknya di mana dia harus mengalamatkan surat ini. Alhasil, Sophie meletakkan surat balasan tersebut di kotak surat rumahnya sambil berharap tuan misterius tersebut akan mengambilnya. Semenjak kejadian surat misterius ini, Sophie terlihat aneh di mata ibunya. Sophie sering menyendiri sambil membaca surat-surat itu di dalam kamarnya. Dan terkadang tak ada di rumah ketika ibunya sedang memerlukan bantuannya. Harapan Sophie agar surat yang ia tulis mendapat balasan akhirnya membuahkan hasil. Sophie kini merasa bahagia karena dia tahu cara untuk mendapatkan balasan dari tuan filsuf. Makin hari, pelajaran sejarah filsafat Sophie bertambah sampai sewaktu ada tugas tentang filsafat, Sophie mengerjakannya dengan rapi dan benar, membuat dia mendapatkan nilai A. Sepulang sekolah, Sophie biasa menghabiskan waktunya di tempat persembunyiannya sambil membaca surat-surat misterius tersebut. Sewaktu Sophie masuk, dia kaget karena ada amplop bertuliskan namanya dengan pojok surat sedikit basah dan berceceran semacam manisan dan gula. Sophie merasa dimata-matai oleh tuan filsuf, karena tuan filsuf tahu di mana tempat persembunyian Sophie. Sambil membaca isi surat tersebut, Sophie mendengar ada dengusan seekor serigala mendekatinya. Sophie merasa ketakutan dan berencana lari. Makin lama suara tersebut makin mendekati Sophie. Rencana Sophie untuk lari dari tempat persembunyiannya tak jadi karena yang dia lihat bukanlah seekor serigala yang menyeramkan, melainkan anjing yang manis. Rasa heran Sophie berlanjut. Anak anjing tersebut membawa surat dan terlihat di pojok surat tersebut tertulis namanya. Dengan berani Sophie mengambil surat itu dari mulut anjing tersebut. Sophie mulai tersadar siapa yang meletakkan surat di persembunyiannya sewaktu dia pertama kali masuk. Dari sinilah ketahuan cara kerja tuan filsuf untuk mengirimkan surat kepada Sophie. Isi surat yang dibawa anjing tadi memang benar, memberitahukan cara anjing itu bekerja. Dengan hanya meletakkan manisan atau gula, maka anjing tadi akan mencari sumber manisan tadi sambil membawa surat. Ini seperti tukang pos yang mengantarkan surat-surat ke alamat yang ditujukan. Yang membedakan hanyalah yang mengantarkan. Ini adalah hewan. Rasa penasaran Sophie untuk bertemu tuan filsuf membuahkan ide. Sewaktu Sophie berada di tempat persembunyian, Sophie meletakkan beberapa butir manisan dan gula dengan maksud anjing tuan filsuf akan datang. Ya, prediksi Sophie benar adanya. Sophie kemudian meletakkan surat di mulut anjing tersebut, kemudian mengikutinya kemana akan dibawanya surat itu. Dengan melewati hutan yang lebat sampai sinar matahari di siang hari tak bisa menembus. Anjing tersebut mengantarkan ke sebuah danau yang cukup besar. Danau tersebut terlihat tenang. Terlihat sebuah rakit kecil berada di sisi danau. Dan sebuah gubuk tua berada di ujung danau. Dengan berani, Sophie menyeberangi danau itu, menggunakan rakit menuju sebuah gubuk tua yang ia yakini adalah rumah tuan filsuf, yang mengirimnya surat sejarah filsafat.
Sesampainya di ujung danau, Sophie kemudian memberanikan masuk ke gubuk tua tersebut. Di dalam gubuk tua itu terdapat beberapa amplop surat yang berencana dikirim untuknya. Tak lama Sophie mendengar suara orang mendekati gubuk. Dengan ketakutan, Sophie berlari keluar gubuk sembari membawa beberapa surat yang berceceran akan dikirimkan untuknya. Dalam perjalanan pulang menuju rumah, Sophie merasa salah karena telah mencuri surat yang siapa yang mencurinya pasti akan diketahui oleh Tuan Filsuf. Karena siapa lagi kalau bukan Sophie? Kekhawatiran Sophie benar adanya. Sophie mendapatkan surat dari Tuan Filsuf yang berisi kekecewaannya karena telah berani masuk ke rumahnya dan mencuri beberapa surat yang semestinya belum waktunya dikirim untuk Sophie. Dalam surat tersebut, Tuan Filsuf memberitahu kalau saat ini dia pindah rumah dan memberitahu alamatnya kepada Sophie Amundsen. Akan tetapi, kejadian tersebut membuat Sophie sering bertemu Tuan Filsuf. Hal ini menjawab penasarannya yang ingin tahu dan mendengarkan kuliah sejarah filsafat tanpa harus menyurat lagi. Pengetahuan filsafat Sophie makin hari makin meningkat. Dari mulai Socrates, Aristoteles, zaman pencerahan Hegel, Marx sampai Hart telah Sophie telan habis. Nah, itu saja ulasan saya yang setelah saya baca novel Sophie dari awal sampai akhir, bab akhir. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut atau ingin tahu tentang isinya, kalian bisa membacanya sendiri, yaitu novel Dunia Sophie karya Justin Garden. Nah, sekian dari ulasan saya tentang novel Dunia Sophie ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih. See you. Jangan lupa like and subscribe.